Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Prof. Edi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembahasan mengenai sintesis tersier butil klorida melalui reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Sabrina Alifa Angelina dengan NIM akhir 066, ada Alma Ida Liani dengan NIM akhir 74, Niken Rahma Wijayanti dengan NIM akhir 75, dan Frida Kristiani Sawat NIM akhir 9. Ya, selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, manfaat penelitian. Yang ketiga, konsep dasar. Yang keempat, mekanisme reaksi. Yang kelima, total energi. Yang keenam, hasil penelitian. Yang ketujuh, kesimpulan. Di sini ada artikel kita yang kita ambil. Nah, selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Di sini reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 ini merupakan eh, penggantian gugus atom yang laju reaksinya itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Nah, mekanisme SN1 ini berlangsung melalui pembentukan ion karbonium sebagai intermediate, kemudian diikuti penyerangan oleh nukleofil. Nah, reaksi ini umumnya terjadi pada senyawa tersier karena ion karbonium yang terbentuk eh, lebih stabil. Kemudian pada percobaan ini itu tersier butil alkohol direaksikan dengan HCl pekat untuk menghasilkan tersier butil klorida melalui mekanisme SN1. Nah, pada bagian ini eh, jadi ciri penting SN1 itu terjadi melalui dua tahap reaksi. Kemudian membentuk intermediate karbokation atau ion karbonium dan umumnya itu terjadi pada alkohol atau alkyl tersier karena karbokationnya itu stabil. Nah, contohnya itu ada terbutil alkohol yang direaksikan dengan HCl pekat yang hasilnya itu terbutil klorida. Jadi intinya SN1 itu reaksinya bertahap, kemudian ada karbokation dan lajunya itu tergantung substrat saja. Di sini ada eh, bertujuan untuk mempelajari mekanisme reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1. Ada juga mensintesis T-butil klorida dari T-butil alkohol menggunakan HCl pekat. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil reaksi berdasarkan sifat fisik produk seperti titik didih. Dan yang keempat, memberikan pengalaman praktikum sintesis senyawa organik melalui reaksi substitusi nukleofilik. Kemudian terdapat konsep dasar dari kita, yaitu yang pertama itu ada persamaan laju, yaitu rumusnya V sama dengan K substrat. Mol V itu sebagai laju reaksi, kemudian K konstanta laju, dan laju reaksi itu tidak dipengaruhi konsentrasi nukleofilik. Jadi laju reaksi itu hanya dipengaruhi oleh substrat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri SN1 yaitu reaksinya itu berlangsung bertahap, kemudian membentuk karbokation, terjadi dalam dua tahap, dan yang paling sering itu ada pada substrat tersier. Kemudian cocok dalam polar-polar. Nah, polar-polar ini membantu menstabilkan ion karbokation dan ion klorida. Kemudian yang ketiga itu merupakan tahap penentu laju. Nah, tahap yang paling lambat merupakan lepasnya gugus pergi yang membentuk karbokation. Nah, ini itu penting karena untuk menentukan kecepatan reaksi keseluruhannya.
Kemudian yang keempat itu ada contoh dari substrat SN1-nya, yaitu teh butil alkohol sebagai substrat SN1. Secara keseluruhan, teh butil alkohol bereaksi dengan HCl, menghasilkan teh butil klorida dan air. Pada reaksi ini, gugus OH pada alkohol digantikan oleh atom klorin sehingga terjadi reaksi substitusi. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan mekanisme SN1 pada reaksi terbutil alkohol dengan HCl, yaitu tahap 1, tahap protonasi gugus OH. Nah, pada tahap ini, atom O pada teh butil alkohol itu memiliki pasangan elektron bebas sehingga dapat mengangkat ion H+ dari HCl. Nah, oksigen pada oksigen itu akan menangkap H+ dari HCl. Jadi hasilnya itu seperti pada di gambar. Nah, ini membuat gugus OH menjadi lebih mudah lepas. Gugus OH itu merupakan gugus pergi yang buruk. Kemudian setelah diprotonasi menjadi OH2+, gugus tersebut lebih mudah lepas sebagai air. OH2. Kemudian kenapa perlu diprotonasi itu karena eh, setelah jadi OH2+, dia berubah menjadi air yang sangat mudah lepas. Nah, hasil tahap ini itu terbentuk kation terbutil oksonium dan Cl- itu sebagai ion bebas. Tahap ketiga, serangan nukleofilik. Setelah karbokation itu terbentuk, reaksi ini memasuki tahap terakhir yaitu serangan nukleofilik. Ion klorida yang berasal dari HCl akan menyerang atom karbon yang bermuatan positif pada karbokation. Karena karbokation itu sangat reaktif, proses ini berlangsung relatif cepat dibandingkan tahap sebelumnya. Nah, serangan ion klorida ini menghasilkan pembentukan ikatan baru antar karbon dan klorin sehingga terbentuk produk air berupa teh butil klorida yang lebih stabil. Kemudian pada tahap ini disajikan diagram energi reaksi dari SN1 di mana pada sumbu Y ini menunjukkan perubahan energi pada sistem selama reaksinya berlangsung. Lalu pada sumbu X ini menunjukkan perkembangan reaksi dari reaktan menjadi produk. Nah, pada reaksi ini dimulai dari reaktannya yaitu dengan energi relatif 0 kJ per mol yang digunakan sebagai titik acuan atau titik awal. Lalu pada kemudian naik menjadi TS1 atau transition state 1 di mana pada puncak ini muncul energi dengan nilai plus 84 kJ per mol di mana pada puncak ini menunjukkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memutus ikatan CO dan juga membentuk karbokation. Lalu kemudian turun lagi ini menunjukkan adanya intermediate di mana intermediate ini muncul ketika transisi 1 dan transisi kedua sudah muncul puncaknya. Lalu setelah melewati transisi satu tadi, energi ini menjadi turun lagi dari tadinya 84 menjadi 64 kJ per mol dan terbentuk intermediate berupa karbokation terbutil. Nah, adanya intermediate ini merupakan ciri khas dari mekanisme SN1 karena reaksinya itu berlangsung melalui pembentukan intermediate yang relatif stabil. Lalu kemudian energinya itu naik kembali menuju TS2 atau transition state 2 yang mana energinya itu menunjukkan sebesar plus 74 kJ per mol. Nah, pada tahap ini ion klorida itu mulai menyerang karbokation sehingga terbentuk kembali ikatan CCl. Lah, lalu setelah itu energinya turun kembali menjadi produk di mana setelah melewati TS2 ini turun mencapai di mana energinya itu terlihat minus 17 kJ per mol, yang mana ini merupakan energi dari produk akhir. Nah, karena energi produk ini lebih rendah dibandingkan energi dari reaktan, maka reaksi ini dapat dikatakan bersifat eksotermik dan juga produk yang terbentuk itu nantinya akan lebih stabil secara termodinamika.
Kemudian di sini ada tabel yang merangkum dari diagram tadi atau dari hasil energinya tadi, di mana berdasarkan dari hasil perhitungan energi diagram tadi, produk ini memiliki energi relatif sebesar minus 17 kJ per mol, yang mana lebih rendah dibandingkan reaktan. Nah, setelah itu kan ditetapkan bahwa ini termasuk reaksi yang berlangsung secara eksotermik. Nah, di mana profil energi ini menunjukkan adanya dua keadaan transisi, yaitu TS1 dan juga TS2 yang dipisah sama intermediate karbokation tadi. Nah, sehingga sesuai dengan karakteristik mekanisme SN1, di mana energi aktivasi tahap pertama yang lebih tinggi dibandingkan tahap kedua mengindikasikan bahwa pembentukan karbokation ini merupakan tahap penentu laju. Nah, dengan demikian, hasil yang diperoleh ini mendukung bahwa reaksi ini berlangsung melalui mekanisme SN1. Kesimpulan dari pembahasan kami yaitu reaksi teh-butil alkohol dengan HCl pekat berhasil menghasilkan teh-butil klorida melalui mekanisme SN1. Mekanisme berlangsung bertahap melalui pembentukan teh-butil karbokation sebagai intermediate. Pada diagram energi, tahap pembentukan karbokation menunjukkan kenaikan energi tertinggi sehingga menjadi tahap penentu laju reaksi. Setelah ion Cl- menyerang karbokation, energi menurun dan terbentuk produk akhir yang lebih stabil, yaitu teh-butil klorida. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Prof. Edi dan teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.